Arsitektur pikiran, menguasai 4 level kognitif. Selamat datang di channel Viral Sosmed. Pernahkah Anda merasa bahwa belajar itu melelahkan? Atau mungkin Anda merasa sudah membaca banyak buku, tapi tidak ada satupun yang benar-benar mengubah hidup Anda? Masalahnya mungkin bukan pada kapasitas otak Anda, melainkan pada level berpikir yang Anda gunakan. Hari ini, kita akan membedah 4 pilar keterampilan berpikir yang akan mengubah cara Anda memproses dunia, dari sekadar mengingat, memahami, menerapkan, hingga puncak kreativitas manusia, yaitu mensintesis. Mari kita masuk ke dalam labirin pikiran kita sendiri. Part 1. Mengingat the storage. Bukan sekadar hafalan, tapi fondasi. Keterampilan pertama adalah yang paling mendasar, mengingat. Di era Google, banyak orang meremehkan memori. Mereka bilang, kenapa harus ingat kalau bisa dicari? Tapi bayangkan membangun rumah tanpa bahan bangunan. Mengingat adalah proses mengambil informasi dari gudang memori jangka panjang kita. Ini melibatkan pengenalan fakta, istilah, dan konsep dasar. Tanpa ingatan, tidak ada referensi. Namun, jebakannya adalah banyak orang berhenti di sini. Mereka mengoleksi informasi seperti menimbun barang bekas. Banyak, tapi tidak berguna karena tidak diproses lebih jauh. Mengingat adalah langkah awal, bukan tujuan akhir. Part 2. Memahami the connection. Melihat benang merah di balik data. Setelah informasi tersimpan, kita naik ke level berikutnya, memahami. Disinilah keajaiban dimulai. Memahami bukan berarti Anda bisa mengulang kalimat yang sama dari buku teks. Memahami berarti Anda mampu menjelaskan sebuah konsep dengan bahasa Anda sendiri. Di level ini, otak Anda mulai membangun jembatan. Anda mulai melihat hubungan sebab akibat. Jika mengingat adalah tahu bahwa api itu panas, maka memahami adalah tahu bahwa api membakar oksigen untuk tetap hidup. Memahami adalah tentang makna, bukan sekedar kata. Tanpa pemahaman, pengetahuan hanyalah ornamen yang rapuh. Part 3. Menerapkan the execution. Pengetahuan adalah kekuatan yang terpendam, aksi adalah realisasinya. Sekarang, bayangkan Anda sudah tahu teorinya dan paham cara kerjanya. Apa gunanya jika hanya disimpan di kepala? Keterampilan ketiga adalah menerapkan. Inilah jembatan antara dunia ide dan dunia nyata. Menerapkan adalah kemampuan menggunakan abstraksi, aturan, atau metode dalam situasi yang konkret dan baru. Jika Anda belajar teknik negosiasi, Anda tidak hanya menghafalnya, tapi Anda menggunakannya saat berbicara dengan klien. Di level ini, pengetahuan diuji oleh realitas. Orang yang ahli dalam menerapkan adalah mereka yang pragmatis, mereka yang mengubah tahu apa, menjadi tahu bagaimana. Part 4. Mensintesis the creation. Menyusun puzzle baru dari kepingan yang berbeda. Terakhir, kita sampai pada puncak tertinggi, mensintesis. Dalam taksonomi kognitif yang lebih modern, ini sering disamakan dengan kemampuan mencipta. Ini adalah keterampilan berpikir yang paling langka dan paling berharga. Mensintesis adalah kemampuan untuk mengambil elemen-elemen dari berbagai sumber yang tampaknya tidak berhubungan, lalu merangkainya menjadi sesuatu yang utuh dan baru. Ini adalah level para inovator, seniman, dan pemecah masalah besar. Seorang desainer yang mensintesis tidak hanya meniru tren, ia mengambil inspirasi dari arsitektur kuno, psikologi warna, dan teknologi masa depan untuk menciptakan gaya yang belum pernah ada sebelumnya. Mensintesis berarti Anda tidak lagi hanya mengonsumsi dunia, Anda mulai berkontribusi padanya. 4 keterampilan ini, mengingat, memahami, menerapkan, dan mensintesis, bukanlah tangga yang sekali panjat lalu selesai. Ini adalah siklus yang terus berputar. Semakin banyak Anda mensintesis, semakin dalam Anda memahami. Semakin sering Anda menerapkan, semakin kuat ingatan Anda. Jadi, tanyakan pada diri Anda hari ini, di level mana Anda lebih sering menghabiskan waktu.
hanya mengumpulkan informasi, atau mulai merakit masa depan. Teruslah berpikir, karena berpikir adalah satu-satunya cara kita manusia melampaui batas diri kita sendiri. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir.